Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya banyak cara untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kesaksian ini akan menjadikan kami semakin kuat, menjadikan kami semakin melihat betapa besarnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, di mana ketika Engkau yang menjamin hari esok kami, Engkau tidak akan pernah Tuhan lalai menepati janji-Mu. Sekali Engkau berjanji, pasti kami melihat dan mengalaminya. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita. Ya, maaf ya, saya ini lagi susternya anak saya itu nggak ada pulang jadi suster dari tadi masih masih gendong-gendong baby ya tadi, makanya saya ngomong Fran, kalau belum selesai kamu jangan berhenti nyanyi gitu ya, tapi ya puji Tuhan dah ya. Nah, malam ini kalau saudara dengar tadi saya sambil jaga cucu saya pasang ini ya, saya melihat bagaimana kuasa Tuhan. Tadi ibu siapa ya, saya lupa, Bu Siva ya, itu kesaksian yang luar biasa ya. Itu tidak main-main, makanya kalau dengar kesaksian seperti ini, jalaninya kalau nggak salah tadi 9 tahun apa 11 tahun ya Bu Siva, tapi hasilnya luar biasa. Yang tadinya suami ya begitu cuek, sekarang suami begitu cinta, nempel, malah dikasih berkat 2 kali lipat. Tadinya kurus, kering, kerontang, sekarang gemuk, segar. Nah, ini paling takut saya. Saya paling takut kalau badannya gemuk ya. Jadi kalau nanti pemulihan tubuhnya jangan sampai ikut gemuk. Kalau bisa pemulihannya indah, tapi tubuh jangan ikut gemuk ya. Tetap langsing aja ya. Nah, malam ini juga saya akan berkhotbah tentang bagaimana kehadiran Tuhan itu pasti mengubah hidup saudara dan saya. Kalau kehadiran Tuhan ya tidak mengubah kehidupan saudara dan saya, ya berarti itu saudara dan saya tidak ngalami Tuhan. Setiap kali kehadiran Tuhan itu pasti dampaknya itu mengubah setiap saudara dan saya, ya. Nggak mungkin kehadiran Tuhan itu tidak mengubah kehidupan saudara dan saya. Percayalah, hari ini kita akan melihat bagaimana saya kemarin khotbah, ya saya singgung tentang kesaksiannya mirip sama Ibu Siva. Bagaimana seorang istri, suami yang waktu itu cuman bersaksi, dia berkata gini, Bu, Ibu tahu bagaimana cara Tuhan itu memulihkan keadaan hidup saya. Itu hanya ketika saya diberi mimpi, ya, diberi mimpi sehingga ketika saya mimpi hanya didatang mimpi kelihatan wajah wanita tobat itu tiba-tiba berubah seperti nenek lampir. Yang saya lihat itu giginya panjang-panjang, ya kukunya panjang-panjang Bu Eli, terus bau Bu Eli. Lah asalnya saya lihat cantik, tiba-tiba berubah jadi wajah yang menyeramkan. Ini yang membuat akhirnya dia kembali kepada istrinya. Makanya kadang-kadang lawatan Tuhan itu nggak bisa dimasuk di akal, supranatural. Seperti Bu Siva tadi, pertobatan suaminya, Bu Siva mungkin 10 tahun, 11 tahun putar otak. Gimana ya caranya bisa kembali, gimana caranya. Tapi dahsyat enggak? Malaikat sendiri yang melawat kehidupan suaminya Bu Siva akhirnya bertobatnya nggak main-main. Ya sekarang nempel kayak perangko. Nah makanya hari ini kalau kehadiran Tuhan itu pasti mengubah kehidupan saudara dan saya. Nggak mungkin nggak. Kita cuma tunggu waktunya Tuhan aja. Nah kita lihat hari ini. Bagaimana buka di Mazmur 10 ayat 12. Ini ayat yang akan jadi profetik kita juga. Kalau kita lagi tidak bisa berdoa apa-apa, kita lakukan doa seperti ini. Yang dilakukan seperti seorang Daud. Mazmur 10 ayat 12. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Percayalah hari ini di tengah masalahmu yang besar, kehadiran hutang, kehadiran pihak ketiga,
yang merusak rumah tanggamu, kehadiran penyakit apapun yang hari ini membuat hidupmu kehilangan sukacita, percayalah ada satu firman yang berkata, bangkitlah Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, kita jangan sampai kenyataan hidup itu melemahkan doa kita, melemahkan iman kita. Karena Tuhan itu hadir. Setiap saat dia itu pasang pendengarannya. Dia dengar. Kalau saudara lagi bersungut-sungut, aduh Tuhan, hutangku gimana Tuhan? Kenapa? Sampai kapan? Terus saudara bersungut-sungut. Tuhan kira-kira dengar enggak apa yang kita ucapkan? Nah, malam ini kita mau belajar. Kita mau memperkatakan, bangkitlah Tuhan, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Berarti kehadiran Tuhan yang pertama, buka 3 hal. Tuhan itu akan bangkit menolong saudara dan saya di tengah sulitnya hidup hari-hari ini. Kalau dia hadirnya itu bukan untuk mencelakakan, membuat hidup saudara dan saya susah. Enggak. Ya, kalau dia hadir hari ini, dia hadir bangkit untuk menolong saudara dan saya. Hari ini kalau kita berdoa, mulai praktek. Tuhan, aku percaya Engkau pasti bangkit. Engkau sedang mengulurkan tanganmu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Engkau tidak pernah melupakan orang-orang yang tertindas. Termasuk hidup saudara dan saya. Hari ini jangan pernah berkata Tuhan itu kok diam, Tuhan kok tidur. Tapi senyatanya Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang tertindas. Termasuk saudara dan saya yang malam ini tertindas hutang, tertindas ulah wanita tobat, pelakor, suami-suami yang hari ini ambil istri orang. Apapun bentuk penindasan, saya tidak tahu, mungkin penindasan saudara hari ini rumah mau dilelang bank, mau jual aset tidak laku-laku, sementara kewajiban jatuh tempo sudah mendekati deadline, ya, batas waktu jatuh tempo. Percayalah, mulai malam ini kita mau berkata kepada Tuhan, jangan sampai kita hari ini ketika keadaan hidupmu sulit, engkau juga ikut menidurkan doa imanmu. Pastikan di tengah keadaan yang sulit, masalah hadir menindas saudara, percayalah ada kehadiran Tuhan yang akan bangkit menolong saudara dan saya. Dia pasti mengulurkan tangannya dan dia itu selalu ingat akan orang-orang yang tertindas. Jadi hari ini tidak ada yang perlu ditakutkan. Siapapun saudara dan saya malam ini, yuk pastikan kita adalah orang-orang yang dalam ingatan Tuhan senantiasa. Makanya kalau lihat cara Tuhan memulihkan hidup rumah tangga, pesan Bu Siva tadi bagus, luar biasa. Istri-istri jangan pernah memikirkan untuk bercerai. Sekalipun hari ini hadirnya pihak ketiga membuat suamimu sampai nggak pulang rumah, istri nggak pulang rumah, cuek. Hari ini pastikan, karena di balik hadirnya masalah, hari ini kehadiran Tuhan itu pasti akan memulihkan masalah saudara dan saya. Yang pertama, yuk kita lihat kalau Tuhan bangkit. Lihat ya, kalau sudah waktunya Tuhan bangkit menolong, itu hanya balik telapak tangan. Sampai kalau saya diceritai bapak yang bertobat, itu lucu loh saudara. Dia bilang gini, Bu, aneh ya Bu, dulu saya lihat wajahnya wanita tobat itu ya, cantik loh Bu. Aduh, kalau saya tidak ketemu dia itu bisa rasanya kangen gitu. Kalau di rumah ya ketemu istri saya, itu yang muncul bukan wajah istri saya. Wajah wanita itu terus di depan mata saya. Apalagi kalau sudah jamnya sore, saya itu kayak kebingungan Bu Eli. Rasanya kalau tidak ketemu dia itu bisa kangen. Tapi kenapa hari itu benar-benar wajah yang ada di depan saya itu bisa berubah. Wajahnya itu kayak monster loh Bu Eli, tiba-tiba menakutkan. Bahkan baunya itu luar biasa. Baunya luar biasa Bu, sampai saya tidak tahan. Cara Tuhan itu membawa saya kembali kepada istri saya, itu cara yang tidak masuk akal. Kita percaya hari ini Tuhan hadir. Dia itu Tuhan yang bekerja supranatural.
Apa yang kita alami ini faktanya nyata, natural. Tapi Tuhan itu bekerjanya supranatural. Jadi sekali lagi, jangan pernah hari ini pusing gimana ya Tuhan, caranya saya bisa keluar dari jerat masalah. Saudara tidak perlu pusing, yang pasti suatu kali Tuhan itu tidak akan tidur, tidak akan diam selamanya. Dia pasti bangkit. Nah, lihat Mazmur 12 ayat 6, kita baca. Apa sih kalau Tuhan bangkit menolong saudara dan saya? Lihat, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang yang miskin, sekarang juga aku bangkit. Tuh, Tuhan yang bicara. Aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Makanya tiap kali kalau ibadah, saya selalu berkata gini, saudara kalau datang ikut ibadah, ikut join Zoom, apapun itu, pastikan sikap hatimu itu haus. Haus dan lapar akan kebenaran. Karena kalau saudara cuma haus berkat, pemulihan, mujizat, saudara itu nggak tulus ikut Tuhan. Tapi kalau saudara begitu ibadah, saudara benar-benar pasang telinga serius ngikuti ibadah ini. Karena saudara mau dapat sesuatu rema dari firman yang akan membuat saudara menjadi kuat. Makanya firman ini berkata, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Jadi bukan selamanya Tuhan diam, karena Tuhan sendiri pasti bangkit. Dia tidak akan pernah tahan lihat orang yang lemah, orang yang miskin, sudah tidak berdaya, yang hari ini berkata, Tuhan bangkit Tuhan. Ya, berapa banyak kita hari ini cuma memikirkan kapan. Tapi sekali lagi yuk sebagai orang benar, mulai nyanyi. Allah bangkit, apa ya? Yang lagunya bangkit-bangkit, itu dinyanyikan. Saya itu enggak pintar nyanyi ya. Saya percaya, kalau kita setiap hari kita bisa nyanyi puji, lagu ya. Mungkin Fran bisa ingat lagu bangkit itu apa Fran ya. Nah, itu menjadi rema ya. Lagu apa Fran bangkit? Biar kita semua mulai Allah besok. bangkit, bersoraklah gitu kan ya. Fran juga lupa ya. Ya, lagu itu nanti kalau ingat ya. Jadi kita percaya setiap hari kita nyanyikan Allah bangkit berseraklah musuhnya ya. Nah, kita lihat tiga hal buka. Jadi yang pertama, Tuhan itu pasti bangkit menolong orang lemah yang tertindas. Hari ini keadaan hidupmu boleh terpuruk, sudah bangkrut, krut. Suamimu mungkin sudah lupa papa, sudah ya lupa sampai hilang ingatan istri anaknya yang diingat cuman wajahnya pelakor ya. Mungkin istrimu juga sudah lupa akan suami anaknya yang diingat pria idamannya aja. Hari ini tidak usah takut. Kanker mungkin sudah stadium, sudah akhir, dan dokter sudah angkat tangan. Percayalah hari ini tiga hal. Tuhan itu bangkit menolong orang lemah tertindas. Tuhan akan bangkit menolong orang miskin yang berkeluh kesah. Saudara tidak apa-apa hari ini. Tuhan, aku percaya di tengah keadaanku yang tidak berdaya. Aku tetap yakin engkau bangkit. Dan Tuhan pasti bangkit memberi keselamatan kepada orang yang berharap kepadanya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu selalu punya prinsip, dia selalu punya pengharapan kepada Tuhan. Makanya malam ini siapapun kita selalu ingat, bukan masalahmu yang terus bangkit menindas hidupmu, tapi pastikan hari ini pola pikir kita mulai melihat Tuhan yang bangkit. Karena kehadiran Tuhan itu nggak akan selamanya saudara dibiarkan menangis terus, masalah terus. Lihat Ibu Siva berapa tahun, tapi kemenangannya gilang gemilang nggak. Yang tadinya nggak mungkin rasanya. Rasanya mimpi, tapi dia ngalami keadaan ketika Tuhan pulihkan Sion. Keadaan kita seperti orang bermimpi. Pastikan malam ini saudara dan saya akan melihat siapapun, kita yang lagi tertindas, kita yang lagi ngalami keadaan miskin tidak berdaya, bahkan kita yang hari ini punya pengharapan, Tuhan itu pasti bangkit ya. Yang kedua, bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya. Nah, ini yang menarik buat saya ya.
Hari ini jangan takut. Saudara percaya di balik realita kehidupan kita. Saudara tidak melihat tangannya Tuhan bekerja. Tapi tangan ini sedang bekerja terus. Itu realita yang terjadi. Makanya ketika Tuhan hadir, saudara jangan lihat masalah yang terjadi menimpa saudara makin hebat, makin besar, badaimu makin besar. Tapi di alam roh senyatanya, kita percaya ada tangan kuat yang sedang turut bekerja di dalam segala proses kehidupan saudara untuk mendatangkan kebaikan. Saudara lihat ayat di Yohanes 6, ayat 11 sampai 12. Pada waktu hari itu ketika murid-murid ya membutuhkan 5.000, mungkin 5.000 roti dan lebih. Apa yang ada di tangan murid-murid itu cuma 5 roti 2 ikan. Tapi lihat apa yang dikatakan Yesus. Hari ini pastikan, saudara mungkin tangan saudara sudah tidak cukup Tuhan, tidak cukup, minim. Rasanya tidak mungkin tahun depan saya harus bayar uang pangkal anak sekolah Tuhan. Sudah dikalkulasi semua jumlahnya tidak masuk akal. Saya tidak punya tabungan sejumlah itu. Pastikan kita jangan putus asa. Banyak orang yang berkata gini, Bu, kalau anak saya sampai tidak sekolah gimana, Bu? Karena anak saya gagal putus sekolah, saya ya malu, kasihan anak. Percayalah, tahun depan itu masa yang masih lama, ya. Paling bayar uang pangkal itu kan Maret. Nah, hari ini percayalah, kalau firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Berarti Tuhan tahu enggak bulan Maret saudara harus bayar uang pangkal buat 2 anak sekolah. Tuhan sudah tahu. Makanya malam ini Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Kamu lihat bukan hebatnya tanganmu, nanti kamu bisa bayar uang pangkal. Tapi engkau akan lihat tahun depan. Kalau aku berkata, jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan kebutuhan uang pangkal di bulan Maret. Karena senyatanya tanganku ini tidak pernah terlambat untuk mengulurkan. Nah, pastikan Yohanes 6 ayat 11 sampai 12. Kita lihat Yesus itu perkataannya apa? Malam ini Yesus sedang ada di tengah-tengah Zoom ini juga berkata. Lalu Yesus mengambil roti itu. 5 roti, 2 ikan. Yang tidak cukup, 5 rotinya diambil sama Yesus. Ya, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Saudara bisa bayangin ya, kalau tangan Tuhan bekerja, dari yang tidak cukup diambil cuma 5 roti, tapi pada akhirnya ketika tangan ini terulur bukannya pas, tapi sudah tidak masuk akal 5.000, masih ada lebih. Tangkap ya. Jadi percayalah kalau waktunya tangan Tuhan ini sudah bekerja, saudara jangan bilang lagi tidak cukup nanti bulan Maret. Pasti yang Tuhan sediakan lebih dari cukup, bahkan masih ada lebih. Nah, kita lihat apa yang Yesus ambil 3 hal. Kalau tangan ini terulur di tahun depan, hari esok, percayalah. Yang pertama, 5 roti diambil sama Tuhan. Malam ini juga tangan Tuhan sedang mengambil beban berat saudara. Saudara yang ada di rumah-rumah, ya, saudara angkat tangan saudara hari ini. Apa yang hari ini di tangan saudara sudah tidak cukup yang ada di rumah-rumah. Saudara bisa bayangin malam ini. Kita ngangkat tangan, tidak tahu beban hidup saudara yang berat tahun sebelum menutup tahun 2025. Ini sudah akhir November. Apa yang jadi pergumulanmu makin terlihat rasanya tidak mungkin. Mungkin kita seperti murid-murid, guru, di mana bisa dapat roti sebanyak ini, guru. Mungkin kita berkata, Tuhan, sampai hari ini Tuhan, apa yang ada di tanganku cuma 5 roti. Malam ini kita mau ngangkat tangan dan Yesus berkata, Yesus yang akan mengambil roti itu dan mengucap syukur akan membagikannya. Saudara percaya malam ini ketika kita mengangkat tangan, Tuhan itu mengambil beban berat saudara. Yang paling saudara takutkan,
Murid-murid yang paling ditakutkan 5 roti ini kalau tidak jadi 5.000. Tangkap ya. Sama halnya malam ini, Tuhan ambil beban berat ketika kita angkat tangan. Dan yang kedua, Tuhan itu akan membagikan. Pada waktu ini diambil, Tuhan telah dikasih kita kekelegaan, kekuatan. Dan yang ketiga, tangan Tuhan akan mengenyangkan saudara dan saya. Bahkan saudara bukan hanya sekedar kenyang, masih ada lebihnya. Tangkap ya. Jadi percayalah malam ini saudara, Tuhan sedang mengambil beban berat yang tidak cukup sudah diambil. Dan Tuhan akan bagikan kelegaan, kekuatan. Bahkan tangan Tuhan ini akan mengenyangkan sampai lebih. Setelah itu tahun depan saudara punya kebutuhan bulan depan sekalipun Tuhan sudah mengambil beban beratmu dan dia kasih saudara kelegaan, kekuatan. Dan Tuhan sudah gantikan yang hari ini beban berat akan menjadi kenyang. Siapa yang lagi berbeban berat akan dikenyangkan. Bahkan saudara punya lebih. Tangkap ya. Jadi jangan takut, kehadiran Tuhan malam ini sama dengan halnya kehadiran Tuhan pada waktu murid-murid mengalami keadaan yang serba sedikit dan serba tidak cukup. Pastikan tangan Tuhan tetap terulur malam ini. Dia sudah ambil semua beban berat. Yakinlah, kalau Tuhan yang mengambil, Tuhan kasih kekuatan, kelegaan, dan Tuhan akan gantikan saudara bukan lagi serba sedikit, tapi Tuhan akan memberikan kekenyangan. Yang terakhir, bagaimana Tuhan tidak melupakan orang yang tertindas, ya. Yesaya 43 ayat 4 dan 25. Yesaya 43 ayat 4 dan 25. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lihat ya. Saudara dan saya jangan berkecil hati. Saudara hari ini kalau saudara sedang disakiti suami, disia-sia, saudara dihina. Mungkin saudara mengalami keadaan bangkrut, aib Bu Eli. Suami selingkuh, aib. Banyak orang sedang membicarakan hidupmu. Tapi sekali lagi Tuhan itu tidak pernah melupakan orang yang tertindas. Kenapa? Karena malam ini Tuhan berkata, betapa berharganya, mulianya hidupmu, sekalipun engkau ditinggal suamimu, sekalipun engkau diaibkan orang, aku tidak pernah mengaibkan hidupmu. Aku tetap ingat bahwa engkau adalah biji mataku yang berharga mulia. Itu sebabnya jangan merasa bukan siapa-siapa. Kalaupun hari ini engkau sudah tidak punya apa-apa, jangan menutup kuasa Tuhan yang besar. Yang malam ini dia tidak pernah melupakan yang namanya hari ini siapa. Misal ya si A lagi si B ngalami keadaan hari ini bangkrut. Percayalah, bangkrut itu cuman realita yang terjadi di dunia. Tapi senyatanya hari ini di pemandangan Tuhan, Tuhan berkata, walaupun hidupmu bangkrut, engkau tidak punya rumah, tapi aku tetap melihat orang-orang yang bangkrut, yang hari ini sudah jatuh terpuruk, yang kena kanker, yang sudah ditinggalkan suaminya, hari ini tidak diperdulikan. Tapi aku tetap melihat satu sosok, ya siapapun, baik Cik Swat, maupun Paula, maupun siapapun Erni. Malam ini Tuhan berdiri, hadir di tengah-tengah Zoom ini. Dia berkata, jangan takut. Orang boleh berbicara, kasihan deh lu. Orang boleh melihat hidupmu bukan siapa-siapa, engkau tidak diorangkan. Engkau tidak dipandang orang, engkau tidak dihormati karena status ekonomimu yang rendah. Sekali lagi, engkau adalah orang yang berharga dan mulia. Lihat ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu.
Kalau saudara baca ayat 25, ini ayat yang spesial. Saudara bayangin, saya bisa bayangin ya waktu saya baca ayat ini. Saya itu seperti Yesus itu ngomong sendiri buat hidup kita. Yesus itu seperti ngomong gini, akulah dia, Tuhan, yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak pernah mengingat-ingat dosa-dosamu. Itu kerennya Tuhan. Kita sering ingat-ingat suami kita yang selingkuh. Kita sering ingat-ingat perbuatan suami kita yang menjengkelkan. Mulutnya yang kasar, Bu Eli. Aduh, kalau ngatai saya dari dulu menikah, dikatai anjing, babi, bodoh, itu sudah makanan sehari-hari. Kita sering mengingat-ingat perbuatan mertua kita, ipar kita yang galak, orang-orang yang nyakiti kita. Sering kali kita mengingat-ingat, tapi malam ini percayalah, apa yang kita ingat ketika Yesus berkata, aku tidak pernah mengingat-ingat dosa-dosamu. Hari ini pastikan, siapapun kita, jangan minder, jangan mengecilkan kuasa Tuhan, karena engkau sudah tidak punya apa-apa. Engkau sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Malam ini bangkit semangat, katakan, Tuhan, aku malam ini mau bangkit. Walaupun manusia tidak memperdulikan aku, suamiku tidak sayang aku, istriku sudah meninggalkan aku, tapi engkau tidak pernah melupakan orang yang tertindas, karena aku sadar, kenapa Tuhan tidak bisa lupakan aku? Karena aku adalah orang yang berharga, mulia, dan dikasihi. Bahkan aku adalah orang yang sudah dihapuskan dosanya. Tuhan tidak pernah ingat-ingat dosanya. Kalaupun hari ini kesalahanmu, engkau bangkrut karena engkau gagal investasi, karena engkau terlalu serakah, sekali lagi malam ini Tuhan hadir berkata, nak, aku tidak pernah ingat-ingat dosamu. Aku tidak pernah lupakan engkau sebagai anak yang aku kasihi, berharga, mulia. Makanya aku tidak pernah ingat-ingat lagi kesalahanmu. Walaupun hari ini engkau ngalami badai itu karena kesalahan di masa lalu, sekali lagi aku tidak pernah mengingat-ingat dosamu. Yang aku ingat malam ini, engkau adalah pribadi yang aku kasihi dan engkau sangat berharga, mulia. Makanya aku mau menggantikannya. Apa yang hari ini hilang rugi, aku pasti akan menggantikannya semuanya dengan pemulihan yang indah. Itu sebabnya dengan 3 hal ini, saudara dan saya, kita harus bangkit. Siapa yang lagi terpuruk, kalau hari ini Tuhan bangkit, Tuhan sedang mengulurkan tangannya, dan Tuhan hari ini tidak melupakan saudara dan saya, maka hari ini percayalah, saudara tidak perlu lagi hari ini untuk takut menghadapi apapun. Ya, itu sebabnya yuk kita semua perlu semangat. Siapapun yang lagi ngalami proses kehidupan yang tidak mudah, malam ini kita mau katakan ya, kita mau bangkit, saudara jangan terpuruk, semakin kita bangkit, Tuhan juga hadir untuk bangkit. Dia sedang mengulurkan tangannya bekerja untuk membuat segala sesuatunya menjadi indah. Percayalah, kalau Tuhan mengulurkan tangannya malam ini, Tuhan sudah ambil beban berat setiap saudara yang ada di rumah-rumah, yang lagi mengikuti Zoom, bahkan Tuhan itu sedang membagikan kelegaan, kekuatan malam ini. Bukan hanya itu, tahun depan Tuhan sudah menyediakan hal mengenyangkan. Hidupmu bukan hanya lihat cukup, tapi ada kelimpahan, kelebihan yang Tuhan akan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara ada pertanyaan ya, nanti bisa disambung dengan Fran ya. Malam ini yang penting pesan Tuhan harus bangkit. Siapapun saudara dan saya, jangan pernah terpuruk. Semakin saudara bangkit, semakin saudara akan lihat apa yang Tuhan lakukan dengan perkara yang besar. Karena kita ini bukan siapa-siapa hari ini. Jangan merasa minder ya. Khususnya saudara yang lagi terpuruk, diaibkan, tidak usah minder. Hari ini percayalah, kita adalah orang yang sangat dikasihi, berharga, mulia. Kalau iblis lagi mengintimidasi kamu adalah pendosa dan sebagainya, ingat loh ya firman malam ini. Tuhan tidak pernah lupa saudara. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak pernah ingat dosa-dosamu.
berarti kita selalu ada di dalam ingatan pikirannya Tuhan. Wow, itu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, sangat terberkati ya. Oke, ada yang langsung chat sangat terberkati meski dalam keadaan masalah dalam rumah tangga. Sabar ya Bu. Ibu Desi Marlina, percaya Tuhan pasti tolong Ibu ya. Kita terus berdoa juga buat Ibu supaya Ibu tetap kuat hadapi semua dan akhirnya bisa mengalami pemulihan. Baik, mungkin ada yang teman-teman yang mau sampaikan pertanyaan ya, silahkan chat di private chat kepada saya maupun yang di public chatnya ya, silahkan. Yang mau tanya boleh bertanya ya. Oke, ada ucapan terima kasih juga buat khotbah Ibu Gembala kita malam hari ini dari Vini Damayanti ya. Ya. Ada pertanyaan, malam Bu, apa yang harus saya lakukan kalau suami semakin tidak mau bicara sama saya? Ya, nggak mau bicara, udah nggak peduli, dicuekin. Nah, apa yang harus saya lakukan Bu? Silahkan. Ya, kalau suami sudah tidak mau bicara, ya jangan diajak bicara terus. Saya dulu kalau suami saya sudah tidak mau diajak bicara, saya sudah lihat tandanya. Ketika saya ajak bicara, dia cuma ngomong, berarti itu tandanya jangan ajak bicara terus, ya. Nanti kalau diajak bicara terus, itu bukannya tambah baik, malah semakin memancing emosinya. Sudah biarin, kalau nggak mau bicara, ibu juga tidak usah ajak bicara, ibu bawa dalam doa aja. Ya, yang penting ibu jangan sampai putus asa. Yang penting ibu percaya, kalaupun suami tidak mau diajak bicara, bukan berarti Tuhan berhenti untuk melakukan kehadirannya, melakukan bagiannya. Dia tetap hari ini bangkit ada di samping ibu. Dia tetap akan tolong ibu malam ini, tidak akan pernah. Ya, bahkan firman Tuhan kan berkata, aku bangkit saat ini juga, karena aku lihat penindasanmu. Tidak akan aku diam terus. Pasti aku bangkit untuk tolong. Jadi ibu tetap tenang. Bukan berarti ketika ibu tidak ajak bicara suami nanti tambah jauh. Enggak. Kalau sudah waktunya Tuhan seperti Ibu Siva tadi. Iya, apakah kekuatan Ibu Siva tiba-tiba kelihatan malaikat? Itu kan semua karyanya Tuhan. Nanti tidak tahu, mungkin gara-gara dikasih mimpi apa, tiba-tiba suami yang nggak mau bicara, tiba-tiba nanti cerewet ngajak bicara ibu terus. Banyak hal yang Tuhan akan lakukan. Khususnya malam ini, saya percaya Tuhan sudah ambil tangan-tangan yang lagi berbeban berat untuk dibagi kelegaan kekuatan yang luar biasa. Sampai tahun depan, nanti kita masuk tahun 2025. Apa yang kita lihat bukan yang cukup, tapi kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Yes, amin. Ya, bukan hanya cukup tapi berkelimpahan. Baik, untuk selanjutnya, nah ini ada ibu yang ya curhat ya, suaminya tuh udah nggak mau berdoa, nggak mau ke gereja gitu ya. Kayaknya sudah agak jauh dari kehidupan kerohanian yang benar. Kemudian ibu ini mungkin tanya atau minta tolong hamba Tuhan untuk berdoa dan katanya ada dosa keturunan katanya gitu. Ada dosa turunan. Nah, apa betul begitu Bu? Nah, dan tolong bantu di dalam doa suami saya katanya begitu. Silakan Bu. Sebenarnya kalau kita sudah ikut Kristus ya, kutuk itu sudah berhenti. Makanya kalau kita sudah dalam Kristus ya, kan Tuhan itu sudah datang ke dunia ini untuk melenyapkan kelemahan, kutuk, sakit penyakit. Jadi ketika kita terima Yesus, sebenarnya kutuk semua itu sudah berhenti. Asal kita tidak buka celah ya. Kalaupun suami sampai buka celah ya, akibatnya misalnya apa yang dilakukan orang tua dia ikut. Nah, dari situ kita percaya jangan pernah menyerah sebagai seorang istri. Kita tetap doakan suami. Supaya apa? Supaya Tuhan itu benar-benar melawat dia. Supaya Tuhan pulihkan. Kalau menurut saya, selama kita hari ini sungguh-sungguh dalam Tuhan, semua kutuk itu berhenti. Kalaupun suami bisa ikut cara hidup, misalnya orang tua cerai, anak cerai, itu karena apa? Keteladanan. Kadang-kadang apa yang dicontoh anak itu yang terjadi, yang akan ditiru. Makanya sekarang kita jangan sampai mikir ini kutuk, enggak. Kutuk itu sudah berhenti,
Hari ini percayalah, kalaupun suami kita jatuh dalam dosa, itu pasti kalau kita doakan yang terbaik pasti terjadi buat suami kita, ya. Jangan takut ibu kalau itu kutuk itu sudah tidak ada, apalagi istri menguduskan suami. Selama ibu hidupnya benar, mentalnya ibu tetap sehat, ibu pasti akan mendatangkan keuntungan buat suami. Itu kitab Amsal 31 ayat 10. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah dijawab lagi oleh Ibu Gembala. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, ini biasa ya, kita kalau punya komunitas ya suka kumpul-kumpul begitu. Nah, ini ceritanya ada seorang ibu yang suaminya mungkin ya sedang di dalam perselingkuhan dan juga masalah keuangannya terganggu jadi banyak hutang. Nah, ini teman-temannya kadang suka ngajak nongkrong, suka ngajak ketemuan dan kepo, mungkin nanya-nanya itu ini. Padahal ibu ini sudah berusaha untuk menghindar, tapi gimana ya Bu, kok diajak terus gitu ngobrol dan mereka akhirnya kepo tentang suaminya begitu. Apa sikapnya seharusnya Bu? Ntar gimana, Fran? Ya, ini ada seorang ibu yang suaminya berselingkuh dan mungkin banyak hutang begitu ya. Nah, teman-temannya suka kepo gitu, suka kepo dan akhirnya ngajak ibu ini kumpul, kemudian nongkrong-nongkrong dan kemudian mungkin tanya-tanya gitu ya. Nah, ibu ini kan pasti pengennya nggak mau itu apa dibicarakan. Nah, itu gimana harusnya sikapnya? Ya, menurut saya dulu kalau sudah kumpul sama teman, realitanya mereka tanya, suamimu seperti ini. Saya enggak sangkal, saudara. Saya bilang iya, bantu doa aja. Itu aja. Ya gimana kalau mereka sudah punya bukti, masa kita ngomong, oh enggak, suamiku enggak selingkuh, kan enggak mungkin. Itu sama dengan menyangkali kenyataan. Ya, kalau saya ditanya, kepo, suamimu selingkuh ya, suamimu punya utang. Ya, bantu aja doa supaya semua ini segera berlalu, badai rumah tangga saya segera berlalu. Saya cuma minta dukungan doa dari semua teman-teman. Itu aja jawabannya. Tidak usah terlalu banyak mau cerita. Ya, kalau dipancing-pancing, ya sudah, saya tidak mau bahas tentang masalah suami saya. Yang saya mau hari ini, kita doakan suami saya sama-sama, kamu doakan suami saya juga, supaya suami saya bertobat. Itu aja. Ya, jadi tidak usah disangkal. Nanti dibilang kita pembohong malahan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, masih nyambung dengan pertanyaan tadi. Nah, ini kalau teman-temannya ada yang bermuka dua gitu loh, Bu. Ya, kayaknya wah ikut prihatin, merasa simpati, tapi ternyata bermuka dua. Apakah kita boleh menjauh dari mereka untuk menjaga hati dan mental kita? Oh, sangat boleh. Saya dulu banyak, jujur ya, makanya orang kalau lagi ngalami proses, khususnya juga siapapun yang ada di Zoom ini, hati-hati jangan pernah melemahkan iman orang yang lagi struggle. Contohnya gimana Bu En? Misal, saya ketemu teman, ya saya bilang gini, saya ini mau bertahan, enggak mau cerai. Saya tetap mau mencintai suami saya apa adanya, sampai Tuhan yang pulihkan. Nah, kita enggak boleh ngomong gini, bodoh kamu ya. Ngapain kamu mau bertahan? Wong suamimu sudah enggak pulang rumah, suamimu sudah enggak kasih nafkah, suamimu sudah hari ini error. Wong kamu kok mau bertahan? Enggak usah, Tuhan yang maha tahu. Hati-hati, saudara. Karena nanti akan dituntut tanggung jawab, saudara. Tuhan akan tuntut tuh semua ini. Saya itu pernah beberapa kali cerita. Dulu ada seorang yang kepoin saya, ya. Suka kepoin saya, suka ngomong gini, buat apa kamu bertahan? Dia suka sekali pokoknya ngomongin yang negatif tentang saya. Saya cuma satu kali saya ngomong gini sama dia, hati-hati, ini prosesnya itu Tuhan turut bekerja. Jangan ngomong yang sembarangan. Tapi dia tidak dengar. Saudara tahu apa yang dia alami hari-hari ini. Saya tuh sampai nggak habis mikir ya. Makanya orang jangan pernah menghakimi orang yang lagi dalam prosesnya Tuhan. Hati-hati. Saudara tahu hari ini dia ngalami keadaan ya, di mana anaknya ya, semua anaknya ngalami keadaan terbalik ya, laki jadi perempuan ya, terus dapat seorang yang perempuan juga jadi laki ya, dan kemudian anak yang satunya juga, anaknya 4, 2 anaknya juga lagi bermasalah.
Saya cuma bilang gini, padahal awal dia enggak lihat, sebelum anak waktu saya masih proses kan anak-anak masih kecil semua, anak dia juga masih kecil. Lihat ya, masa depan itu enggak ada orang yang tahu. Saya juga enggak pernah sangka hari esok, di mana ketika 14 tahun lalu saya terpuruk, saya enggak pernah lihat ada seorang anak yang Tuhan persiapkan untuk jadi sekolah hamba Tuhan, bisa lulus summa cum laude. Enggak pernah lihat sama-sama. Tapi ketika hal ini terjadi, hari ini dibalik, saudara. Suatu kali dia bilang gini, iya ya, Tuhan itu luar biasa memberkati kamu dan anak-anakmu. Lihat ya, sepertinya dibalik sama Tuhan. Saya diangkat, dia direndahkan. Makanya Ibu, kalau ada orang kepo, Ibu boleh menghindar, tidak berdosa. Daripada itu toksit buat hati Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya, jadi menghindar saja, it's okay ya. Baik, nah ini ada pertanyaan begini Bu. Nah, ada keluarga yang hari-hari ini sedang terpuruk karena kondisi ekonomi keuangan sedang hancur begitu ya. Suaminya belum dapat kerja selama 2,5 tahun dan hidupnya dari pesangon kemarin ini ya sampai sekarang ini. Sehingga mengakibatkan agak sedikit kesulitan untuk memberikan uang bulanan kepada orang tua gitu kan. Biasanya waktu suami ada berkat kemudian suka ngasih ke orang tua. Nah sekarang ini agak kesulitan. Apakah salah ya Bu nggak bisa ngasih uang bulanan sama orang tua karena dalam kondisi seperti ini gitu? Menurut saya kalau buat orang tua ya mungkin kita bisa memberi tapi jatahnya dipotong. Ngerti ya maksud saya? Mungkin dulu memberikan jumlah misalnya 100.000, ya sekarang kasih 50.000, 30.000, nggak masalah ya. Yang penting bisa kasih aja, tapi jumlahnya mungkin karena penyesuaian sekarang krisis, jadi pemberiannya hanya sedikit, nggak apa-apa itu ya. Tapi kalau nggak beri sama sekali juga kasihan juga nanti orang tuanya. Ya paling nggak kan dia masih lihat anaknya memberi itu kan sukacita. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pasti cukupkan kok. Ya, baik. Kita percaya bahwa berapapun yang kita tabur sama orang tua, Tuhan pasti perhitungkan kok ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada seorang ibu yang merasa bahwa suaminya ini udah benar-benar nggak ya ninggalin selingkuhannya gitu. Nah, apa sebaiknya saya tanya terus sama suami begitu? Mesti nanya begitu sama suami karena ya ada perhatian, sekarang ini sudah ada perubahan ya, tapi ya kadang masih ada sikap-sikap buruknya begitu sehingga jadi agak sedikit curiga ini udah ninggalin selingkuhannya atau belum ya. Perlu tanya-tanyain nggak Bu? Ya, dibuka dulu mute-nya. Ya, menurut saya nggak perlu. Kadang-kadang dengan kita saling curiga, berarti kita itu belum berserah sama Tuhan. Saudara percaya kalau ayat tadi, kalau saudara baca, yang bangkit ya Tuhan, yang ngulurkan tangan ya Tuhan, yang tidak lupa kan saudara ngalami penindasan ya Tuhan. Lah saudara buat apa hari ini saudara sebagai orang benar yang hari ini sudah tahu Tuhan sudah bangkit mengulurkan tangan dan Tuhan itu tidak pernah lupakan saudara. Buat apa saudara hari ini mau tahu? Lebih baik hari ini kalau berdoa Tuhan, aku percaya bahwa engkau pasti sudah bangkit memulihkan rumah tanggaku, bahkan tanganmu sedang berjaga-jaga untuk keadaan hidup suamiku dan keluargaku. Dan aku percaya bahwa suamiku juga berharga mulia dan engkau tidak pernah lagi mengingat-ingat dosanya, berarti hari ini suamiku sudah menjadi orang benar yang kau cintai. Itu aja sudah dikatakan. Yang baik-baik yang dikatakan. Yang dipikirkan yang baik-baik. Jangan pikirkan hal-hal yang negatif. Jangan-jangan masih punya hubungan. Tidak boleh. Semakin kita berpikir negatif, apa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, itu menimpa kita. Kalaupun sampai kita sudah berserah dan kita dapati suami kita masih berhubungan dengan wanita itu, percayalah Tuhan masih izinkan proses ini untuk kebaikan kita semua. Baik suami, istri, semua prosesnya. Tidak ada tangan Tuhan itu kalau terulur, tidak ada semuanya akan menutup kehidupan kita di masa yang akan datang. Tetap berbicara
Kalaupun proses masih terjadi, itu pun selalu ditutup dengan kelimpahan. Itu aja ya. Jadi jangan Ibu itu buka celah karena Ibu secara tidak langsung Ibu belum berserah sama Tuhan. Lebih baik berserah. Lebih hebat mana? Tangannya Ibu atau tangannya Tuhan? Kuasanya Ibu menjagai suami atau kuasanya Tuhan? Jelas tangan kuasa Tuhan yang bekerja hari ini ketika dia bangkit itu jauh lebih hebat. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang cukup bagus. Bagaimana cara menguatkan anak-anak? Karena memang perpisahan itu kan seringkali anak-anak yang menjadi korban, anak-anak yang cukup mungkin ada kepahitan hati begitu. Nah, bagaimana cara menguatkan anak-anak? Karena sudah terbukti, sudah papahnya ini sudah menikah lagi dengan wanita lain. Begitu, bagaimana Bu? Dulu saya selalu diingatkan Tuhan, ya khususnya ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin tidak pernah dengar cerita saya. Satu hal, jangan pernah berkata negatif tentang pasangan hidupmu ke anak-anak. Itu kayak beri racun. Kalau selama kita hari ini ya kasih dia omongan yang negatif, itu kayak kita beri racun ke anak-anak. Nah, kalau anak-anak sampai tahu, tetap katakan yang baik. Sudah biarin papa lagi dikuasai iblis, dibutakan iblis. Makanya kita jangan benci darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan papa terus, bukan melawan orang yang merusak rumah tangga papa dan mama, tapi melawan roh jahat di udara. Itu musuh kita yang terbesar. Jadi gimana kalau anak-anak tanya? Yuk kita setiap hari melawan tipu daya iblis, hanya bisa mendoakan papa, berbuat baik sama papa, mengasihi papa. Itu cara yang paling senjata paling ampuh untuk melawan tipu daya iblis yang lagi membutakan matanya papa. Percaya lewat doa kebaikan kasih kita sama mama, sama kalian. Baik doa buat papa. Suatu kali apa yang dibutakan akan dibuka sama Tuhan. Papa akan berubah menjadi orang yang baiknya luar biasa. Itu yang perlu diucapkan supaya anak-anak tahu, mengerti kenapa kok kita tidak boleh melawan papanya. Kenapa kita tidak boleh menghakimi papanya. Karena musuhnya kita bukan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara yang lagi membutakan papanya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. Baik, sudah dijawab juga ya pertanyaannya. Oke, oke. Oh, ada ibu yang minta tolong supaya tiap hari kita harus mendoakan suaminya. Ibu sendiri juga harus berdoa ya buat suaminya. Nanti kita bantu di dalam doa ya, supaya suaminya benar-benar pulih ya. Baik, baik, baik. Ini persoalan yang selalu terulang-ulang ya. Bagaimana kalau yang toksik itu mertua? Dan keluarga besarnya. Nah ini musuh besarnya adalah mertua dan keluarga besar. Apakah kita juga boleh jaga jarak? Gimana Bu? Iya. Jadi pelakornya mertua sama keluarga besar ya. Iya. Memang banyak pelakor, enggak, bukan hanya dari wanita tobat, mertua juga bisa. Nah, kalau menurut saya, menghindar boleh kalau enggak satu rumah ya. Saudara, tapi dalam hal tanda kutip, kalaupun menghindar sikap kita jangan menunjukkan permusuhan. Tangkap ya. Kita juga sesekali boleh WhatsApp, kita sesekali juga boleh untuk menyapa ya, untuk berbuat baik, untuk mengatakan sesuatu yang baik. Percayalah, selama kita menabur benihnya benar, nggak mungkin kita itu makan buah yang pahit. Makanya kalau ada orang menantu sama mertua sampai hari ini, saudara masih seperti Tom and Jerry, itu salah satu karena nggak ada yang nabur benih. Tangkap. Saya pernah konselingi satu ibu, saya kaget kagum dengan satu ibu ini. Selama ini dia kayak Tom and Jerry. Tuh, bertengkar terus sama mertuanya, nggak pernah cocok, cekcok terus. Sampai suatu kali saya konselingi dia, saya bilang, ibu mulai sekarang jangan lihat mama mertuamu sebagai monster atau nenek lampir, tapi lihatlah dia sebagai pribadi
di mana Tuhan itu memerintahkan ibu untuk mengasihi sesama manusia, termasuk mertuamu ini. Mulai sekarang jangan lihat hasil, mengasihi karena engkau mengasihi Tuhan. Kalaupun kau baik sama mertuamu, dia tetap kurang ajar, tetap menjelekkan, tetap saudara dimaki, tetap lakukan. Karena benih ini akan saudara nikmati. Benar saudara. Sampai suatu kali tanpa dia sadari, dia tabur benih dengan air mata. Suatu kali tanpa dia sadari, mertuanya tiba-tiba berubah. Sampai hari ini, hubungan mertua sama menantu ini akrabnya melebihi anaknya. Saudara bisa bayangin ya, secara akal nggak mungkin. Tapi yang namanya kebenaran firman, kalau Tuhan bangkit, dia mengulurkan tangannya, dia ingat siapa yang disakiti adalah biji matanya. Pasti Tuhan bela. Tidak mungkin Tuhan tidak bela saudara. Makanya pemulihannya pasti dibuat indah. Jadi ibu jangan jaga jarak, kelihatan. Boleh tidak terlalu akrab. Tapi kalau ketemu, ibu tetap harus pasang posisi bukan cuek. Tapi ibu tulus. Ya, sering kirim makanan, sering sapa mah, sehat. Walaupun balasannya tidak baik, tidak apa-apa. Itu benih, suatu kali ibu makan buahnya manis. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, sudah dijawab lagi ya. Nah, Ibu bagaimana dengan anak saya yang sudah hamil dengan laki-laki yang tidak seiman? Wah, dan ternyata laki-laki itu duda lagi, anak satu. Saya dan suami tidak mau menikahkan, ya. Dan anak saya tidak ingin menikah sendiri tanpa persetujuan kami dengan pernikahan berbeda agama. Gimana ini Bu cara menyelesaikannya? Ya, menurut saya kalau memang sudah tidak menikah tidak apa-apa, tapi jangan menggugurkan bayi karena itu sama pembunuh. Ya, kita tidak menikahkan karena kita berhikmat. Lagian kalau kita nikahkan sama duda hidup itu kan berzina, nggak mungkin juga kan. Jauh lebih baik taat sama Tuhan, nanti akan ditemukan jodoh yang jauh lebih baik. Seperti yang saya pernah cerita, seorang ibu yang ketemu saya, ya, lagi pelayanan, dia bilang gini, Bu, saya itu H-1 mau menikah, tiba-tiba 1 minggu itu Tuhan kasih lihat pasangan hidup saya itu ternyata error karakternya amit-amit. Pada waktu itu memang saya kalau membatalkan saya yang malu, tapi karena Tuhan yang taruh di hati saya. Kalau saya sudah menikah, saya nggak boleh cerai. Saya nggak mau hidup dalam penderitaan. Singkat cerita, aib memang. Hari itu H-1 dia batalkan pernikahan, bahkan dia bayar harga bagaimana dia dicaci maki mertuanya, suaminya, saudara suaminya. Tapi ibu tahu, Tuhan kasih ganti. Saya hari ini ditemukan jodoh dan saya sudah menikah, saya punya 2 anak. Suami saya baiknya luar biasa, setianya luar biasa, cinta sama saya, sama anak-anak luar biasa. Untung ya Bu, gannya bukan karena saya malu, saya nekat. Makanya Ibu, langkah yang benar. Ibu jangan menikahkan, itu sudah benar. Pasti nanti anak Ibu akan Tuhan kasih jodoh pengganti yang baik. Yang bangkit nanti bukan Ibu, tapi kekuatan Tuhan nanti. Ya, yang penting jangan digugurkan bayi. Karena kalau digugurkan, ini sama dengan pembunuh manusia. Lebih baik anak ini biarkan lahir, jangan disia-siakan. Jangan diberi obat untuk digugurkan, itu aja. Sekali lagi Ibu, kuatkan mental anaknya Ibu selama hamil. Jangan terus dihakimi. Makanya, kamu ini makanya, nggak usah sudah. Setiap manusia bisa jatuh dalam dosa, tapi kalau Tuhan hari itu pulihkan, dia pasti bangkit, bangun kembali. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji nama Tuhan. Baik, sudah semua pertanyaan dijawab oleh Ibu Gembala ya. Ada yang beberapa yang minta doa-doa, kita nanti berdoa secara ya global. Nanti Ibu Gembala akan berdoa yang sakit, yang cuci darah ya, maupun yang ya suaminya belum balik atau apa begitu ya. Tetap kita akan doakan. Baik, ya sudah tidak ada pertanyaan, kita akan langsung kepada doa syafaat ya. Kemudian nanti kita akan tutup di dalam doa berkat. Sekalian Ibu Gembala juga nanti akan
berdoa buat yang sakit, yang masih dalam masalah rumah tangga. Mari saya persilakan Gyokjen bisa berdoa. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, urapan, kuasa, dan otoritas buat Ibu Eli. Sebagai gembala dan penolong di dalam keluarga, Tuhan juga memberkati Pak Nyoto dan anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Feni, kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, dan juga kepekaan lebih lagi sebagai pendoa syafaat di PD Victory. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk PD Victory pusat dan cabang di Jakarta, Bali, Semarang. Kiranya ada kesatuan hati untuk selalu memberi yang terbaik dalam melayani Tuhan. Kami membawa seluruh jemaat PD Victory ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah atas mereka dan biarlah kebenaran firman yang sudah ditaburkan boleh membawa mereka semakin mengenal Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan bangsa kami dan kiranya perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia maju, Indonesia menjadi makmur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk ibadah malam hari ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa malam ini kami tidak mau lagi terpuruk, kami tidak mau lagi putus asa, kami tidak mau lagi menyerah. Kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan tidak selamanya membiarkan kami berjalan seperti keadaan hari ini, saat ini yang sedang kami alami. Tapi Tuhan suatu kali kehadiran Tuhan itu ketika Engkau bangkit dan mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau ingat siapa kami Tuhan, maka keadaan kami pasti berubah. Keadaan keuangan kami pasti berubah. Keadaan kesehatan kami, hari ini sakit penyakit kami juga pasti berubah menjadi sehat. Keadaan rumah tangga kami pasti berubah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Ketika Tuhan bangkit mengulurkan tangannya dan dia tidak pernah lupakan kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan malam ini kami bisa tidur dengan tenang. Kami bisa tidur istirahat. Tidak mau lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Tahun depan, tahun 2025, kami akan lihat seperti janji Tuhan. Bukan hanya hidup kami cukup, tapi kami akan mengalami kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Bu Siva yang sudah bersaksi, rumah tangga semuanya Tuhan, anak-anak semua keluarga besar diberkati Tuhan. Buat kami yang sudah melayani Tuhan malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.